Hai, ketemu lagi dengan saya pada channel Yudi Animasi. Dalam video kali ini saya akan membuat bonsai sito atau mame. Jadi saya tidak bisa memastikannya dulu karena ingin melihat hasil dari bahannya terlebih dahulu. Jadi ini dari hasil stek, lalu saya pangkas semua daun-daunnya seperti ini. Ini awalnya dipangkas semua daunnya, dan terus saya pangkas pucuk, sisakan 2 helai daun. Ini proses awal dari hasil stek, akarnya sudah keluar. Ini stek pucuk dan kebetulan dapat batangnya besar di bawah, jadi bagus. Nah, ini proses awalnya, pangkas semua daun. Ini semua daunnya, karena beringin pucuk itu tumbuh daun kiri kanan, jadi untuk merangsang tunas harus dipangkas pucuk seperti ini. Nah, ini sisakan 2 helai daun. Ini pucuk di atas, ada pucuk dan 1 daun tadinya, jadi ada daun 1, daun kecil dan pucuknya. Dan selanjutnya akan dikawatin untuk membuat gerak dasar bonsai mini. Ini setelah dikawatin, saya memilih tampak depan seperti ini. Geraknya seperti ini tampak depannya. Nanti ini tunas akan dijaga pertumbuhan agar terlihat dari tampak depan arah ini. Perkembangan setelah saya lakukan pembentukan gerak dasar dan saya pangkas pucuk, ini sudah muncul pucuk baru, ini kanan dan kiri. Jadi kalau tidak kita lakukan pemangkasan pucuk, ini akan tumbuh terus memanjang karena kita steknya pucuk. Dan di bawah juga tidak akan tumbuh tunas-tunas. Jadi karena saya pangkas daunnya, pucuknya dipangkas, muncullah tunas-tunas di bawah. Dan awalnya saya ingin membuat gerak dasar manjang seperti ini. Namun karena di bawah sudah dapat pertumbuhan, ini ada 1, 2, 3 yang sudah terlihat tumbuhnya membesar. Jadi saya ingin membuat bahan, bisa jadi bahan sito. Tadi awalnya ini mungkin untuk mame karena sudah tinggi, jadi ini ada 2 kemungkinan, makanya kita bisa membuat sito atau bisa membuat mame, itu tergantung dari pertumbuhan bahan. Jadi di saat saya lakukan pembentukan gerak dasar ini, saya pangkas pucuk, berharap tumbuh tunas di atas atau tumbuh tunas di bawah ini karena daunnya saya pangkas. Ternyata di bawah ini juga tumbuh, dan saya lebih suka buat untuk sito, jadi ini harus saya potong saja agar bahannya menjadi pendek. Jadi sebelumnya mungkin ini kalau diangkat itu akan terganggu kawatnya, jadi saya dari bawah potong saja kawatnya agar tidak terganggu karena diangkat kawat bawah terlalu dalam seperti ini. Nah, ini, dan ini pelan saya coba buka kawatnya.
jangan sampai terkena tunas baru, bisa terganggu pertumbuhan tunasnya, atau sebenarnya ini masih rawan banget tunasnya, jadi harus hati-hati ataupun tunggu nanti tunasnya menjadi daun lebih besar biar lebih aman. Tapi saya karena membuat video jadi harus kejar waktu, tidak bisa nunggu terlalu lama. Jadi ini langsung saya buka hanya untuk memberikan contoh cara awal membuat mame atau sito. Jadi ini setelah dapat, mungkin di sini ada titik tunas, jadi saya biarkan dulu. Saya potongnya mungkin lebih baik saya potong di atas dulu, jangan terlalu kering banget. Nah, ini setelah saya potong, ini sudah terlihat ada tunas 1, 2, dan 3. Jadi ada 3 tunas ini. Nah, inilah nanti saya lihat pergerakan tumbuhnya kemana. Ini akar jangan dipotong dulu di bagian bawah, biar dulu pertumbuhan bahannya. Dan ini sisa potongan ini bisa di stek lagi pelan-pelan bukanya, karena juga ada tunas di bagian bawah. Nah, ini bentuknya juga sudah sedikit permanen karena batang beringin ini agak sedikit lentur, jadi kalau ditekuk lebih cepat permanennya. Dan untuk daun besar ini sudah bisa dipangkas karena sudah muncul tunas. Kecuali kalau belum muncul tunas, itu jangan, tadi waktu dipangkas sisakan 2 helai daun seperti itu. Dan ini sudah ada tunas, sudah bisa dipangkas. Dan ini saya tancapkan lagi untuk bahan berikutnya. Jadi seperti itulah proses membuat bahan sito atau bahan mame. Ini saya membuat dari bahan beringin biar lebih mudah di stek. Jadi semua orang bisa stek dari beringin Korea ini sangat mudah. Tancap pucuknya, jika sudah akarnya sudah banyak, baru dibentuk gerak dasarnya, lalu pangkas pucuk biar tumbuh tunas kedua seperti ini. Namun di bawahnya juga nanti tumbuh tunas, jadi hanya sisakan 2 helai daun di atas, di bawah daunnya dipangkas semua dan pucuknya dipangkas, jadi akan muncul. Jadi saya berharap kita menjaga antara tumbuh 2 tunas di atas atau bisa tumbuh tunas di bawah. Kalau bisa tumbuh tunas di bawah, berarti kita bisa memotong pendek bahannya. Tadi kalau misalnya ini tidak terlalu sampai di bawah, tidak tumbuh di bawah banget, ini segini. Nah, ini ada tumbuh tunas, saya bisa motong hanya di sini karena di sini ada 2 tunas. Nah, jadi itu cara mudah kita memendekkan pohon dengan menunggu tunas di bagian bawah terlebih dahulu. Kalau sudah ada tunas, berarti batangnya bisa dipotong. Tapi kalau tadi di bawah ini tidak ada tunas, ini tidak bisa saya potong karena ini tidak ada tunasnya. Kemungkinan tumbuh tunas itu sangat kecil, tapi biasanya memang tumbuh. Tapi kalau tidak ada tanda tunas seperti ini, lebih bagus jangan dipotong pendek terlebih dahulu, bisa saja busuk dan kering. Inilah cara membuat bahan bonsai dari hasil stek beringin Korea. Dan ini perkembangan setelah tunas mulai membesar. Dan ini bekas potongan, nanti ini akan saya potong juga lagi. Ini kita lihat
untuk ukuran sito jadinya. Jadi yang kemarin untuk ukuran mame, tapi bisa menjadi ukuran sito. Nah, ini hasilnya. Saya akan membongkarnya terlebih dahulu. Nah, kita lihat akarnya. Biasanya kalau akar stek itu bagus, tapi ini jadinya akar tunggal sepertinya. Jadi saya untuk ganti ke pot mini ini agak masih beresiko stres pohon. Tapi biasanya untuk beringin-beringin dolar atau Korea itu sangat mudah, tidak begitu stres banget. Untuk bahannya tidak mudah begitu stres pohon. Nah, ini dari hasil stek akarnya sudah banyak banget, dan ini saya pangkas akar-akar yang bagian atas. Selanjutnya saya akan memangkas daunnya terlebih dahulu agar terlihat cabang-cabangnya. Nah, kita lihat ini diukannya juga sudah enak karena sudah dibikin gerak dasar dari awal. Dan ini ada cabang kiri kanan, itu usahakan dapat di kanan yang di bagian bawah, tapi jika lebih enak cabang kiri di bagian bawah juga tidak bermasalah. Jadi awal tumbuh cabang itu lebih enak di sebelah kanan. Dan selanjutnya saya akan memotong lagi batangnya. Jadi ini batangnya saya potong lagi. Ini masih terlihat besar batangnya. Inilah makanya di video-video sebelumnya juga sudah saya jelaskan, bonsai mini itu tidak akan bisa meninggi karena batang utamanya sudah dipotong. Dan ini saya potong lagi, potongnya menyerong. Ini hati-hati, masih tunas-tunas baru semua. Nah, jadi sudah tidak terlihat lagi bekas potongannya, dan tunas ini pengganti batang utama. Nah, ini nanti akan terus dibesarkan untuk pengganti batang utama, tapi tidak dibesarkan juga sudah mulai enak karena ini ada nyerong potongnya, jadi terlihat tirus ke atas. Nah, inilah cara mudah membuat bonsai dari hasil stek. Dan selanjutnya ini di akar yang panjang ini masih bisa ditekuk mungkin. Jadi saya pindahkan ke dalam pot yang sesuai, tapi ini terlalu padat, jadi terpaksa akarnya juga harus saya potong. Ini akar yang paling besar ini, yang lainnya akar-akar serabut. Jadi akar paling besar ini tetap harus saya potong. Nih, tuh, agar tidak melukai akar-akar yang lain. Jadi potongnya hati-hati. Ini saya menggunakan pot keramik ukuran situ, ini dari produksi dari Studio Keramik Aprilia. Ini saya masih mencari gerak dasar di dalam pot yang bagus. Sepertinya ini agak kurang cocok. Saya akan mencoba dulu pot ini. Nah, ini sudah terlihat enak bahannya. Ini nanti harus
pangkas lagi daunnya, jadi sisain tunasnya saja. Nah, jadi agar tidak begitu stres pohon, dibuang dulu daun-daunnya, jadi sisakan tunasnya jangan dipotong, ini masih tunas muda. Nah, ini bahannya sudah terlihat enak dari geraknya. Dan ini saya tanam kembali sekaligus dengan potnya. Ini hasilnya. Cara mudah membuat bonsai situ dari bahan stekan, beringin, Korea. Nah, ini saya tanam kembali sekaligus dengan potnya untuk proses penyuburan. Dan peletakannya ini harus di tempat teduh, jangan terkena sinar matahari sama sekali. Ini setelah saya tanam sekaligus dengan potnya, bahan situ beringin Korea koleksi channel Yudi Animasi.